Cek, oke. Kembali bersama kami dalam special talk show Aktafest 2023. Ini hari kedua ya. Jangan lupa nanti siang akan ada pentas para pengguron dan juga meet up content creator. Besok juga kita masih ada konferensi meja makan. Wah, nanti di depan kita nanti akan diulas sate bandeng dan lain-lainnya ya Kak Firza ya. Masih ditemani Pak Kadis dan juga Kak Bunga. Kita masuk ke pertanyaan random. Silakan Kak Firza. Ada komentar dulu nih Kak Dea. Ada komentar dari Kang Abdul Razak katanya. Viral dulu baru bisa dirangkul dinas. Ya. Oke, kita akan menyebutkan beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Yang pertama ada dari dari WIT TV ini. WIT TV bertanya katanya, ekonomi rumahan kalau secara ekonomi penyumbang PAD berapa atau feedback untuk pemerintah kota seperti apa Pak? Ya begini, pertama kalau industri rumahan itu di kita kan memang begini, kita tidak seperti provinsi DKI. Jadi kalau provinsi DKI itu dia boleh membuka industri rumahan yang memang tidak dengan persyaratan misalkan tidak lebih tenaga kerjanya dari sekian, tidak ada limbah dan segala macam. Nah, di Kota Serang tuh tata ruangnya belum mengatur seperti itu. Jadi yang disebut industri rumahan kita belum pernah mendata secara pasti ada atau tidaknya. Kenapa? Karena begini. Dengan keuntungannya itu diperbolehkan oleh pemerintah membuka industri rumahan sesuai dengan, walaupun tidak sesuai dengan tata ruang gitu ya, tapi dengan pembatasan-pembatasan ya, syarat-syarat tertentu itu bisa dilakukan pendataan sampai kepada omset. Nah, yang sekarang ada di Kota Serang ini belum. Nah, tapi kalau kita berbicara misalkan berapa sih penyumbang omset di kitanya gitu ya. Nah, coba bayangkan sekian tahun adanya Kota Serang, ini akan kita lakukan perbaikan nih. Berapa data pelaku UKM aja nggak ada. Bayangkan tuh, ya. Bagaimana kita menggradekan mana itu yang memang sudah masuk kepada grade A, grade B, grade C, dilihat dari kemampuan mereka, peralatan, tenaga kerja, omset dan segala macam, ya. Yang kedua, kita belum pernah mendata omset harian dari para pelaku usaha yang itu menjadi binaan atau tercatat di kita. Nah, makanya sekarang ini kita bikin ada namanya Satset System. Ya, Satset System itu sistem aplikasi terpadu Serang Ekonomi Tangguh. Jadi, bagaimana dia bisa mendaftarkan usahanya, legalitasnya, sampai kepada omset hariannya berapa sih? Gitu. Kan harus dideteksi oleh kita tuh. Supaya kita tahu, oh ternyata year of year-nya itu Kota Serang itu dia tumbuh sekian persen dari para pelaku UKM, sumbangsinya tuh sekian. Nah, itu yang sekarang nggak ada, tapi insya Allah tahun depan itu bisa kita laksanakan. Amin, ya. amin. Begitu ya yang penanya. Ya. Dari WIT TV ini. Oke, kita lanjut dulu untuk penanya kedua dari Kak Abdan Ida Sola buat Teh Bunga nih katanya. Buat Teh Bunga, seberapa berpengaruh peran pemerintah dalam mendorong usaha pada saat ini? Apakah sudah maksimal gitu? Atau kalau mau curhat mumpung ada Pak Kadis. Kalau dijawab gak ada, ini bukan yang pertama kalinya. Sejujurnya tidak ada. Karena ya itu gak ada. Ya gimana ya Pak? Gak ada. Betul. Cerita aja. Tidak ada sama sekali. Gak apa-apa, itu menjadi sebuah kritik yang membangun buat kita bahwa memang ada beberapa hal yang ditinggalkan oleh pemerintah gitu, oleh pemerintah Kota Serang. Gak apa-apa. Belum tersentuh lah ya Pak. Ya, betul. Nah, ini juga masih terkait juga Pak mengenai UMKM nih. Dari Abdan Ida Sola lagi, strategi apa yang diperlukan pemerintah agar koperasi dan UMKM itu dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Dan juga ada dari Lesot nih, nama akunnya Lesot. Pak Wahyu, bagaimana upaya mendorong ekonomi dengan ekosistem digital? Ini itu dua hal yang berbeda ya. Nah, sekarang begini, ekonomi dan UMKM. UMKM itu sebetulnya cuman masalahnya itu satu adalah
ya itu yang kesekiannya. Yang pertama legalitas. Ya, yang kedua adalah akses pemasaran. Yang ketiga adalah akses permodalan. Itu aja sebetulnya masalahnya. Maka strateginya harus apa untuk Kota Serang itu? Nah, yang sifatnya itu dia pribadi, kita dorong tuh satu legalitasnya, dua akses pemasarannya melalui apa? Promosi-promosi baik di dalam kota maupun di luar kota. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjual juga di tempat-tempat lain tuh, gitu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya yang terkait dengan pemasaran, kita berikan dia satu mekanisme secara digital. Nah, yang adanya di sistem SATSAT tersebut, supaya itu menjadi e-commerce-nya para pelaku UKM yang ada di Kota Serang, gitu. Karena sekarang ini kan hal yang paling mudah tuh kita tuh kalau dulu kita sistemnya oncog, ya datang beli, sekarang kan online tuh. Tahu-tahu tukang paket permisi kan begitu, ya kan? Ada paket begini. Nah, itu harus kita bawa mereka ke arah situ. Nah, yang ketiga adalah akses permodalan. Dari mana? Kalau kita mencontoh DKI, dia punya Bank DKI. Nah, di situ para pelaku usaha yang telah disaring gitu ya. Nanti Dinas Koperasi UKM Perindak kalau di Kota Serangnya itu dia memberikan rekomendasi mana yang itu boleh diberikan pinjaman, mana yang tidak, gitu. Nah, ekosistem ini belum kebentuk nih, gitu. Jadi kalau kita mau memulai ini nggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang. Nah, bahwa butuh 1 tahun atau 2 tahun, tetapi nanti goalsnya itu bagus, gitu. Nah, itu ya. Iya. Nah, sekarang yang terkait dengan apa tuh? Ekosistem digital. Nah, ekosistem digital. Nah, kalau berbicara ekosistem digital, hampir semua sudah menggunakan itu. Hampir semua para pelaku usaha sudah menggunakan itu. Ya, tidak ada yang tidak. Bahkan ada yang punya website sendiri, ada yang sudah mungkin centang biru di Instagramnya, semua sudah. Nah, tapi kalau berkaitan dengan ekosistem, gitu ya, kita nih harus mulai menginkubasi dari awal bahwa pemasaran itu tidak perlu yang tadi tuh, harus jalan ke sana, harus jalan ke sana gitu kan. Sehari itu bisa 3 tempat gitu ya. Nah, kita harus mendidik mereka bagaimana menciptakan digital marketing bagi produknya gitu. Dan itu ada sih pelatihannya di kita, ada pelatihannya gitu. Iya. Jadi ekosistemnya insya Allah itu sudah kebentuk lah kalau di Kota Serang secara digital. Iya, benar sekali nih Pak Wahyu. Bahwasanya 70% pelaku UMKM ini kesulitan dalam pemasaran, dan juga berdasarkan data itu 50% kesulitan dalam permodalan. Yang saya baca seperti itu. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau misalkan untuk pemasaran saya udah kurang lebih 3 tahun nih Pak, berjalan di sosial media sebagai apa istilahnya ya? Ya. Coba bayangkan membuat konten, berjualan, influencer ya. Ya. Kenapa sih kita nggak libatkan yang seperti ini? Gitu. Kenapa sih kita nggak libatkan mereka gitu ya untuk mereview yang itu memang dirangkul oleh pemerintah daerah, gitu. Kita sama-sama datang ke satu tempat yang ayo kita review itu sebagai sebuah produk UKM-nya kita ya gitu ya. Yang tidak hanya itu dipasarkan melalui kanalnya Firja apa? Saya kira Firja penyanyi itu. Ya, Kang Firja. Tetapi Kominfo, pemerintah Kota Serang sebagai corongnya komunikasi di Kota Serang itu dia membuat juga atau menampilkan juga kanal yang sudah kita buat ini, gitu. Terus apakah kita nggak boleh misalkan kita mengontrak bersepakat dengan Sultan TV, Baraya TV dan lain-lainnya gitu ya? Boleh kok. Kenapa tidak kan begitu? Kalau memang kita benar mau gitu. Ya, karena kan sekarang begini. Orang tuh kadang-kadang saya beratnya dulu 63. Sekarang saya 71. Gara-gara apa coba? Gara-gara saya setiap malam itu sering ngeliat review makanan. Ya, dari beberapa konten kreator tuh. Yang itu jadi bikin enak gak sih? Enak gak sih? Kemarin saya berangkat jam 1 dari Serang untuk nyoba sate
daging domba Haji Ismail yang di Tanah Abang. Ya, itu kan karena konten kreator. Nah, kenapa pemerintah sekarang ini tidak menyiapkan jejaring-jejaring itu, gitu ya? Dari Sultan TV, dari konten kreator, Kominfonya, ya sama-sama kita bergerak di situ gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan tadi tuh ekosistem digital, gitu ya, supaya produk-produk kita ini keangkat dan diketahui secara luas. Wah, luar biasa. Terakhir nih untuk Teh Bunga katanya. Boleh. Teh Bunga, tanya Teh Bunga penutupan TikTok Shop, apakah ada pengaruh terhadap omset atau tidak? Sejujurnya nggak ngaruh karena aku nggak di TikTok Shop, karena nggak bisa dikirim keluar kota kan. Oh, jadi harus nanti selalu hancur fresh ya kuenya ya. Kalau misalnya aku pernah sekali ngirim keluar kota itu ke Bogor, sama ada customer sih bawa ke Bandung sama ke Surabaya. Itu aman, tapi dibawa sendiri bukan pakai kurir kayak gitu. Jadi terakhir aku nganternya ke Bogor, ke Sentul itu aku pakai mobil. Terus asalkan si AC mobilnya nyala terus kayak gitu, tetap dingin. Tidak ngaruh sih TikTok Shop. Untuk Teh Bunga tidak ngaruh ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Kadis, Teh Bunga, hatur nuhun pisan ya sudah memeriahkan Oktoberfest 2023 ya. Ini senang sekali karena menjadi momentum yang langka kita langsung mempertemukan nih oke, pelaku UMKM bersama dengan pemerintah. Semoga nanti ke depan seperti harapan Pak Wahyu tadi bahwa ekosistemnya semakin meningkat, digitalisasi bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian para pelaku UMKM-nya bisa lebih besar lagi ya. Amin. Baik, sebagai closing statement ya barangkali dari Teh Bunga dulu, apa yang disampaikan kepada pemirsa atau mungkin para pemuda ya Kak Firza yang ingin mulai bisnis juga seperti Teh Bunga, apakah ada pesan? Silakan. Pesan dari aku, jangan pernah malu sama takut untuk memulai sesuatu. Udah, itu aja. Harapan untuk pemerintah mungkin ada? Harapan. Coba dong lirik-lirik UMKM dibantu gitu. Gini. Saya selaku kepala dinas, artinya pemimpinan unit yang kecil lah ya dalam sebuah ekosistem di pemerintah daerah itu sekarang ini berupaya untuk merubah paradigma yang ada, gitu ya. Kita lebih banyak melibatkan sebagai satu bahan diskusi untuk program-program, gitu ya. Kita juga lebih banyak terbuka terhadap kritik-kritik yang ada, gitu. Karena kami sadari, gitu ya. Peluang yang paling tepat gitu ya dalam membawa kota Serang ini gitu ya, bukan sebuah visi yang panjang ya, tapi visi yang sangat pendek gitu ya, yang bagaimana kita menciptakan ekonomi kreatif di kota Serang gitu. Dari mana? Dari beberapa subsistem yang ada di teman-teman yang berkecimpung di dunia ekonomi kreatif seperti tadi tuh kuliner dan segala macam. Nah, maka pemerintah daerah Kota Serang melalui Dinkop UKM Perindak di tahun depan itu sudah menyasar kepada kegiatan yang bukan sifatnya seremonial gitu, tetapi langsung dia menuju kepada apa outcome yang akan didapat baik untuk pemerintah maupun juga untuk para pelaku usaha di bidang UMKM begitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Cukup ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kadis dan juga Teh Bunga. Kak Firza, terima kasih juga. Terima kasih juga Kak Dea. Pokoknya besok ada lagi ya. Nanti sore ada, siang ada. Pokoknya kita masih dalam kemeriahan Oktoberfest 2023. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Besok kita akan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.